Assalamualaikum kawan-kawan. Ini kita lagi di daerah Sungai Raya Dalam nih. Jalan-jalan ke rumah kawan di daerah Serikandi Ujung. Kawan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salahuddin ya. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain bang? Silakan bang. Lagi ngapain tak? Kalau sudah selesai urusan anak-anak nih, sekarang urusan kita lagi. Apa namanya dari ini nih? Apa namanya dari Semen ya bang. semen nih? Semen. Semen diukir-ukir. Macam bambu dia kan. Di apa namanya? Dicet-cet. Ini kayaknya lagi sibuk bang ya? Enggak juga. Enggak ya? Anak bang ya? Anak nomor apa dia? Kakak ya. Nomor 4. Nanti ada yang nomor berikutnya lagi kali? Ada. Ada ya? Yang paling kecil baru 1 bulan. 1 bulan. Alhamdulillah dapat rezeki lagi ya enggak bang? Iya. Cewek ke cowok? Cowok. Jadi anak kan 5. 3 cewek, 2 cowok. 2 cowok. Nomor 2 dengan nomor 5 cowok. 1, 3, 4 cewek. Ini nomor 4 nih. Nomor 4. Mana jilbab kakak nih? Mana ada jilbabnya? Abang nih ngomong-ngomong asalnya dari mana bang? Kalau asal dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Kapuas Hulu ujung Kalimantan Barat. Ujung Kalimantan Barat. Barat. Berarti dekat dengan Malaysia bang ya? Dekat dengan ada daerah perbatasan. Perbatasan tuh. Kalau lebih detailnya di daerah mana tuh bang? Detailnya di Kecamatan Selimbau. Kecamatan Selimbau. Jadi Kecamatan Selimbau itu kecamatan tepi sungai Kapuas, kan? Dia jarak antara Selimbau dengan Putu Sibau sebagai ibu kota kabupaten sama dengan Selimbau Sintang. Tapi Selimbau ini masih masuk Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Oh di dalamnya bang ya? Di dalamnya. Ya. Dulu kan apa nama kampungnya bang di situ? Kampungnya Selimbau. Kalau desanya desa Gudang desa. Hulu. Oh gitu. Desa. Kampung dengan desa beda ya? Enggak, artinya kecamatannya. Kecamatan Selimbau. Selimbau itu kecamatan. Macam kita di sini ini kan Sungai Raya. Desa Sungai Raya Dalam. Oh gitu. Kalau di sana tuh kecamatannya Kecamatan Selimbau, desa Gudang Hulu. Oh iya. Udah lama bang di sini. Gimana ceritanya nih sampai ke Pontianak nih? Itu kadar rumah lah kan. Asli. Awal bermuasanya kan dari kuliah awalnya kan. Mungkin kalau enggak kuliah juga enggak melihat juga kan dunia luar ini kan. Jadi alhamdulillah tahun 2001 mulai kuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro kan. Waktu itu memang pilihan yang paling jauh waktu itu di Pontianak. Waktu itu memang masih di kampung itu ada guru Pak Eko, masih ingat, guru kimia waktu itu. Beliau ini dari Jawa ya, dari Jogja kalau nggak salah. Beliau menyampaikan waktu ngeliat kita waktu itu kan ya cukup dekat lah dengan guru, kemudian juga dari segi akademik lumayan lah. Jadi beliau nyarankan waktu itu, Salahuddin kata beliau, nanti kalau kamu kuliah di Jawa saja. Nanti kamu tidak perlu ngekos kata beliau. Nah, kamu nginapnya di masjid kata. Waktu itu dalam bayangan kita kan di kampung nih, masjid nih memang betul-betul masjid kan, tidak ada tempat tidur, tempat segala macam gitu kan, tempat masak, apalagi bingung gitu ini. Mana orang bisa tinggal di masjid, ganti pakaiannya seperti apa, mandi seperti apa, masak seperti apa kan. Makanya di kampung orang lagi Makan di kampung orang lagi, tidak ada sanak saudara, ini jauh gitu kan. Pontianak saja udah jauh, apalagi sampai ke Jawa kan. Nah, jadi oke lah waktu itu. Jadi memang yang paling jauh dalam pikiran waktu itu Pontianak. Nah, alhamdulillah ada juga panggilan penerimaan dulu namanya PMDK,
PMDK. Jadi masuk tanpa tes kan PMDK. Kalau istilahnya itu penerimaan mahasiswa dari kampung. Oh iya. Penerimaan mahasiswa daftar kolektif gitu kan. Alhamdulillah lulus ya, masuklah di teknik elektro 2001. Alhamdulillah awal 2006 ya, 4 tahun setengah lah kuliah. Agak molo-molo sedikit ya target. Target 4 tahun, selesainya 4 tahun setengah. Tapi alhamdulillah nomor 2 tercepat kalau di teknik elektro satu angkatan itu. Ada satu yang paling awal. Saya di Pontianak Bang ya? Di Pontianak, di Untan. Tanjung Pura. Di Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah. Setelah itulah kerja ke dosen kan, dosen teknik elektro juga. Kemudian lanjutlah, kemudian belilah rumah di Sungai Raya Dalam di sini Bang ya. Di sini tahun 2010 akhir waktu itu. Saya nikah kan 2008. Dapat anak 1 2009. Alhamdulillah bisa beli di 2010 rumahnya. Tapi belum langsung pindah waktu itu. Karena masih ada yang ngontak waktu itu. Jadi rumah itu dijual oleh kawan. Kebetulan kawan juga punya rumah ini kan. Dia jual rumah, Bang, belilah rumah saya ini, kata kawan ini kan. Sekarang pindah di Natuna beliau ini. Tadi saya penasaran Bang, di tahun-tahun Abang tadi kan sekolah tadi kan, kuliah tadi kan, pertama kali merantau ke Pontianak ini kan. Jadi akses Abang dulu itu lewat apa Bang? Dulu alhamdulillah 2001 itu udah ada bis. Kalau sebelumnya pakai motor air. Orang nyebut motor Bandung kan. Oh, motor Bandung yang seperti rumah tuh Bang ya? Yang seperti rumah. Itu saya pernah ikut waktu itu pertama sekali ke Pontianak, ikut bapak 3 hari 3 malam tuh. Dari Selimbau sampai ke Pontianak itu 3 hari 3 malam. Lewat air Bang ya? Lewat air. Mudiknya lebih lama lagi karena melawan arus kan. Oh gitu. Tapi kalau waktu kuliah alhamdulillah udah ada bis kan. Di tahun berapa tuh Bang? Yang mana? Yang tadi itu yang motor Bandung. Motor Bandung tuh. Motor Bandung itu tahun saya TK waktu itu sekitar tahun 89 lah. 89. Iyalah udah lama ya. Udah lama dah. Waktu kecil lagi. Waktu kecil TK waktu itu. Sekitar 89 lah waktu itu. Itulah pertama ke Pontianak, kemudian itu kuliah kan. Kalau kuliah waktu itu masih belum ada handphone segala macam. Jadi selama kuliah orang tua ini biasa kalau mau ngirim barang atau biasa disertai dengan surat. Nggak pakai pos. Kalau pos lama waktu itu karena agak sulit juga aksesnya, sampai bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru datang. Tapi kalau ada keluarga misalnya atau ada kenalan yang misalnya milir ke Pontianak, biasa bapak titip. Begitu juga kita gitu kan. Kalau kita mau kirim barang atau kirim surat ke orang tua, kita pakai ini, nitip dengan saudara gitu kan, yang pakai bis atau pakai motor Bandung. Oh gitu. Jadi saya dari awal kuliah sampai selesai kuliah tuh Bang, saya kumpulkan nih, tidak pernah saya buang surat-surat yang dari bapak nih. Oh iya. Sampai 1 kantong penuh. Kantong penuh ingat ya. Tapi mengajarkan kita bisa nulis kan. Yang unik juga nih Bang. Dulu kan belum zamannya kan digital, belum zaman WA, belum ada. Bahkan handphone di semester bapak punya itu pun handphone yang biasa itu, ingat. Nokia. Oh enggak, waktu itu saya di bawah itu lagi Bang. Oh Cimen kali ya. Jadi zamannya Nokia, orang dah bisa beli Nokia, kita bisa beli Ericsson T berapa, T10 kalau nggak salah. Itu pun beli second waktu itu dengan kawan. Tapi alhamdulillah udah bisa komunikasi lah, SMS lah. Tapi orang tua belum ada. Orang tua belum ada waktu itu, di kampung kan belum ada sinyal, belum ada jaringannya. Jadi masih tetap komunikasi pakai suara sampai selesai kuliah. Abang umur berapa Bang? Kalau sekarang alhamdulillah insya Allah mendekati 40 tahun nih Bang Umi. 40 tahun. Saya lupa tadi nanya Abang nih, nama Abang siapa nih? Nama lengkap Muhammad Salahuddin. Muhammad Salahuddin ya. Kalau di kampung biasa dipanggil Iwan. Lain Bang ya? Lain. Nama kecil Bang ya? Nama kecil. Kalau di komplek ini kan udah sebagian udah tahu juga gitu kan, nama kecil kan Iwan. Tapi kalau di sini biasa untuk supaya ada kenal dengan yang lain tuh, jadi dipanggilnya Iwan Salahuddin. Supaya
beda-beda dengan Iwan yang lain gitu kan. Oh, Iwan Salahuddin gitu kan. Dilengkapkan Bang ya. Dilengkapkan. Iwan mana? Iwan Salahuddin. Iwan Salahuddin. Sejarahnya juga nanti kalau cerita tuh panjang lagi tuh Bang Omi. Kalau kawan-kawan nih bisa manggil Bang Salah juga kan, ada panggil. Jadi namanya tuh Muhammad Salahuddin. Nah, itu nama lengkap lah kan. Oh, nama lengkap ya. Lengkap ya. Yang titelnya tuh STMT gitu kan. Karena gitu. saya kan S1 dengan S2-nya di teknik gitu kan. Jadi Muhammad Salahuddin STMT ya. Tapi kalau nama lengkap. Oh, tadi S1-nya di Pontianak. Dua-duanya di Untan. Oh, dua-duanya di Untan loh. Di teknik elektro S1-nya Untan, S2 juga manajemen energi teknik elektro Untan juga. Oh, manajemen energi ya. Bang. Nah, awal manajemen juga nih. Oh, gitu. Iya. Manajemen energi. Kegiatan sekarang apa Bang? Alhamdulillah sekarang diamanahkan oleh masyarakat kita ke DPRD Kabupaten Kubuaya. Jadi sebagai anggota DPRD fraksi PKS. PKS Bang ya. Udah berapa periode Bang? Baru nih. Ini tahun 2019 kemarin. Ini 2023 atau tahun depan insyaallah mau pemilihan lagi. Ada rencana juga nih. Insyaallah. Nah, kebetulan saya kan diamanahkan juga sebagai ketua DPD PKS Kuburaya. Jadi karena baru sekali juga sebagai anggota DPRD masih diprioritaskan untuk maju lagi di periode yang kedua nih. Alhamdulillah ya enggak Bang. Mudah-mudahan lah sukses buat Bang Salahuddin ya Bang ya. Ya Bang Salahuddin atau Bang Iwan boleh, Bang Salah boleh. Bang Salah boleh. Biar lebih ringkas lah kan. Terima kasih nih Bang udah bisa menginspirasi kawan-kawan lah, terutama kawan-kawan yang di kampung Bang ya. Nah, jadi mereka itu mungkin kesulitan untuk untuk sekolah di kampung orang kan, kayak di daerah hulu untuk nyampai ke sini kan. Nah, tadi kan melalui cerita Abang ini memang perjuangan Abang dari kampung gitu yang sangat jauh itu Bang ya. 14 jam pakai bis. 14 jam pakai motor Bandung tadi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ada agak laju, ada yang 2 hari 1 malam udah ada yang bisa datang. Oh gitu. Tapi satu lagi Bang Bung. Iya. Saya waktu pertama sekali waktu itu kuliah, karena kita dari kampung, pendidikan kita ya walaupun sama gitu kan tamat SMA, tapi kan referensi kita agak kurang gitu kan dibandingkan kawan-kawan kita yang dari kota. Kemudian ya pola cara belajar mereka kan agak beda. Maka saya waktu itu punya semboyan yang sampai hari ini ya saya pakai gitu kan. Jadi sekali layar terkembang surut kita berpantang. Jadi sekali kita udah melangkah bismillah maka kita terus melangkah gitu kan. Begitu pantang pulang Bang. kalau Manggala Agni atau ini kan BPBD ini kan pantang pulang sebelum padam ya, kalau sebelum damkar nih kan. Kalau kita sekali layar terkembang surut kita berpantang. Artinya ketika udah melangkah lanjutkan terus gitu. Insyaallah akan menemui kesuksesan lah. Nah itu tadi ada satu yang janggal, bukan janggal, jadi bahan pertanyaan saya Bang. Abang ini kan dari kampung, dari pelosok lah maaf ya, dari pelosok ujung daripada negeri Kalimantan Barat ini kan di pedalaman bagaimana Abang bisa menyesuaikan dengan dengan pendidikan, dengan dengan masyarakat atau seangkatan dengan Abang lah yang sama-sama kuliah di sini nih. Itu bagaimana Bang? Ya, memang yang pertama kendala kalau kita dari kampung itu bahasa. Karena kita bahasa kampung bawa ke kota ini menyesuaikan bahasa di sini. Itu yang pertama. Kadang-kadang sering campur aduk juga kan bahasa kampung dengan bahasa Pontianak gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ritme belajar kalau di kampus. Karena saya berpikiran tadi kan kalau kita sama-sama belajar, insya Allah kita pasti bisa gitu kan. Jadi kalau kita bicara masalah pintar ini kan ada orang yang memang bakatnya pintar, ya kan. Kemudian diasah lagi dengan belajar maka dia makin pintar. Tapi ada orang yang pintar biasa-biasa saja, kemudian diasah dia dengan belajar maka dia jadi pintar. Artinya kalau kita mau mengasah diri kita dengan belajar, kita jadi pintar. Jadi memang di awal saja, Bang Amin, saya lihat
di awal saja yang kita perlu beradaptasi, tapi ketika sudah semester 2, semester 3 kita udah insyaallah udah hampir mirip lah gitu kan. Udah bisa menyesuaikan udah bisa menyesuaikan ritme belajar kawan-kawan yang ada di kota ini, alhamdulillah sana. Makanya tadi saya melawan diri ini, ketakutan dalam diri itu dengan saya berpikir dalam hati saya, sekali layar terkembang surut kita berpantang. Ketika kita udah datang dengan ke Pontianak tadi itu Bang ya, datang ke Pontianak, kita masuk ke perguruan tinggi negeri, maka kita harus selesai gitu. Jadi harus bisa menyelesaikannya apapun konsekuensinya. Walaupun kata orang pontang-panting segala macam, belajar siang malam, tapi insya Allah kita berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Ini yang menjadi semangatnya dan semangat orang tua. Saya ingat orang tua di kampung yang udah menguliahkan kita gitu kan, udah mengeluarkan biaya untuk kita, mereka susah payah gitu kan, demi kita, maka kita harus sukses, harus selesai kuliah kita. Ini yang menjadi motivasi juga. Alhamdulillah Bang ya sekarang ya. Perjuangan Abang pada waktu itu dengan apa? Dengan bermodal apa adanya lah kali ya itu ya kan? Iya. Dan yang paling utama kali apa, semangat tuh Bang ya? Iya betul. Semangat. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan selama bertahun-tahun untuk apa, untuk menggapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan ketika itu, alhamdulillah tercapai juga kali Bang ya, sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Satu lagi Bang. Iya, Bang. Ini mumpung ingat nih. Iya, Bang. Saya dari awal kuliah sampai selesai kuliah saya tak punya motor Bang. Oh gitu. Saya jalan kaki. Gimana nih? Unik nih. Jalan kaki kampus ya kan. Soalnya di tahun berapa tuh Bang? Tahun 2001. 2001. Iya. Jadi saya sengaja pilih kos yang agak dekat waktu itu di Podana, kan bisa jalan kaki ke Puntan. Jadi saya bolak-balik itu sampai saya selesai kuliah tidak punya motor. Baru punya motor udah kerja gitu kan. Selama 5 tahun tuh Bang? Selama 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah kuliah. Nah, Anda punya motor. Jadi kalau mau kemana-mana ya paling kita nebeng kawan kan, kita paling bete-bete beli minyak seperti itu. Selesai juga Bang ya. Alhamdulillah. Jadi semangat itu harus kuat gitu, harus kuat ya. Jangan enggak ada motor lalu enggak kuliah kan. Enggak ada uang jajan lalu enggak kuliah kan. Enggak ada handphone lalu enggak kuliah gitu kan. Jadi insyaallah kalau kita semangat itu selesai. Nah, jadi Abang pada waktu itu fokus dengan tujuan Bang ya? Iya. Fokus pada tujuan menyelesaikan kuliah yang telah diamanahkan orang tua kan. Dan satu sisi saya tidak mau jadi beban orang tua. Setelah selesai kuliah kita harus kerja, kita harus mandiri. Orang tua udah cukup banyak berkorban kepada kita dari kecil sampai kita kuliah kan. Jadi umur Abang sekarang berapa? 40 Bang. Insya Allah bulan Juli nanti 40 tahun. 40 ya? Mendekati usia Nabi diangkat menjadi Rasul. Amin. Sangat muda rupa Abang nih. Bang, makasih nih Bang, udah mempersilahkan saya datang nengok-nengok dan bertanya-tanya itu kan, termasuk riwayat hidup Abang ini kan. Nah, dan mempersilahkan saya untuk main ke rumah Abang ini. Ini kue belum di apa-apakan nih? Minuman belum? Iya. Abang ya? Iya. Makasih. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.